Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Siti Marhamah dari kelompok 1 peserta Latsar CPNS Angkatan 47 akan memaparkan video yang berjudul Aku Guru, Sumatera SN dan Sekolahku. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mia Siti Marhamah. Saya sedang bekerja di SDN 1 Ciakar yang berada di Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak. Saya bertugas di sini sudah 1 tahun lebih dengan bertugas menjadi seorang guru di kelas 6. Profil SD Negeri 1 Ciakar. SD Negeri 1 Ciakar dipimpin oleh kepala sekolah yang bernama Ibu Haji Juhariah SPD. Inilah struktur organisasi SDN 1 Ciakar pada masa bakti 2021 sampai 2022. Visi dan misi SD Negeri 1 Ciakar. Yang pertama ada visi SDN 1 Ciakar, yaitu cerdas, terampil, dan religius dengan lingkungan sekolah yang asri. Dan yang kedua ada misi SDN 1 Ciakar. Yang pertama menjadikan siswa cerdas, yang kedua memiliki keterampilan dasar, yang ketiga menanamkan kepribadian iman dan takwa, dan yang keempat menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, indah yang menunjang proses pendidikan, dan yang kelima meningkatkan kerjasama dengan orang tua atau wali untuk mencapai sekolah yang kondusif. Tujuan instansi. Yang pertama, peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, peserta didik sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, peserta didik memiliki dasar-dasar pengetahuan, kemauan, dan keterampilan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang keempat, mengenal dan mencintai bangsa, masyarakat, dan kebudayaan. Yang kelima, peserta didik kreatif, terampil, dan bekerja sama untuk dapat mengembangkan diri secara terus-menerus. Dan yang keenam, semua warga sekolah memiliki derajat kesehatan yang tinggi, perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang ketujuh, pada tahun ajaran 2021-2022, semua lulusan peserta didik melanjutkan ke SLTP. Tugas pokok dan fungsi guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta tugas tambahan yang relevan dengan tugas sekolah atau madrasah. Tugas pokok dan fungsi seorang guru adalah yang pertama ada mengajar dan melatih, yang kedua ada mendidik, yang ketiga membimbing dan mengarahkan, yang keempat menilai dan mengevaluasi. Jenis layanan publik dan standar layanan yang harus dicapai. Yang pertama, memulai pembelajaran tepat waktu. Yang kedua, menyiapkan media pembelajaran yang komunikatif. Yang ketiga, melakukan refleksi ketika pembelajaran telah selesai. Yang keempat, melayani konsultasi orang tua dan siswa. Dan yang kelima, memfasilitasi pengembangan potensi siswa. Keterkaitan jenis layanan dan tujuan instansi. Sesuai dengan visi dan tujuan sekolah, sebagai seorang guru, saya akan mengajar, melatih, mengarahkan, membimbing untuk mengembangkan siswa menjadi siswa yang cerdas, terampil, dan religius, serta akan membuat lingkungan sekolah tetap asri dan membudayakan hidup sehat. Juga akan membuat siswa mencintai bangsa dan negara dan mendorong siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Perwujudan Sumatera SN agar kinerja saya sebagai seorang guru menjadi lebih baik. Yang pertama, saya harus memiliki sikap integritas, yaitu sikap yang jujur dan terbuka. Yang kedua, berwawasan global, menanamkan budaya literasi. Dan yang ketiga, menguasai teknologi digital, mengedepankan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, berorientasi pelayanan, mampu menunjukkan sikap ramah, sopan, dan disiplin dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Dan yang kelima, ada nasionalisme, yaitu menanamkan cinta tanah air. Dan yang keenam, ada kompeten dan kolaboratif, melakukan pengembangan potensi diri dan selalu bekerja sama dengan warga sekolah. Itulah paparan saya mengenai tugas aku guru, Sumatera SN, dan sekolahku. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.